Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, kita kembali hadir di majelis yang mubarak ini di kajian rutin kita pembahasan hadis 120 hadis sulasi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang untuk pagi hari yang berbahagia ini kita sampai pada hadis yang ke-38 ya, yaitu salatu wasaya, 3 wasiat kepada Thauban radhiyallahu taala anhu, yaitu hadis an Thaubana radhiyallahu taala anhu qala, dari Thauban radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, istaqimu wa lan tuhsu, istiqamalah kalian maka kalian tidak akan bisa menghitung pahala dan keutamaannya. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, anna khaira a'malikumus salata, bahwasanya sebaik-baik amal kalian adalah salat. Wala yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'minun, dan tidak akan menjaga wudu kecuali orang yang beriman. Rawahu Malik wa Ahmad wa Ibnu Majah, dikeluarkan Imam Malik, Ahmad dan Ibnu Majah rahimahumullahu taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, ada 3 wasiat di dalam hadis ini. Al-wasiyatul ula, wasiat yang pertama adalah al-istiqamatu, istiqamah. Ini wasiat yang pertama adalah istiqamah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan wasiat yang utama dan pertama di sini adalah al-istiqamah. Ya, mu'allif berkata, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bil istiqamati. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah untuk istiqamah. Fama hiya istiqamah? Lalu apa itu istiqamah? Ya, apa itu istiqomah? Ya, yang jelas kan bukan nama ibu-ibu ya, Bu Istiqomah kan itu ya. Apa itu istiqomah? Itu adalah uthira ta'rifu anil khulafa al-arba'ah. Telah diriwayatkan athar definisi daripada istiqomah ini dari khulafa al-arba'ah, dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Di antaranya adalah su'ila siddiqul ummati, ditanya siddiqul ummah, ya ini orang ya, umat ini yang bergelar siddiq, dan siddiq yang terbesar, ya ini Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Wa adhamuha istiqamatan, dan yang terbesar dari antara umat ini istiqamahnya. Siapa dia? Abu Bakrin Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ditanya tentang apa? Anil istiqamati, tentang istiqamah. Faqala, maka Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu menjawab,
alla tusyrika billahi syai'a. Engkau tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu pun. Nah, ini istiqomah. Ya, jadi tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Ini definisi daripada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, di mana beliau menetapkan istiqomah itu adalah tidak berbuat syirik. Artinya mati dalam keadaan bertauhid, jangan sampai mati dalam keadaan melakukan kesyirikan. Ya, karena siapa yang melakukan mati dalam keadaan berbuat syirik, ya, tidak bertobat dari kesyirikan, maka jelas tidak ada tempat bagi dia melainkan di neraka, begitu. Nah, istiqomah sampai mati, ya, di atas tauhid, tidak berbuat syirik, maka itu adalah jalan keselamatan, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, man qala la ilaha illallah muqinan biha qalbuhu dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yakin dengan hatinya, maka dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi SAW bersabda, yakhruju minan nari atau yukhriju minan nari, Allah akan mengeluarkan dari api neraka man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min iman, orang yang di dalam hatinya ada seberat biji zarah dari keimanan. Nah, ini pentingnya istiqamah di atas tauhid, tidak berbuat syirik. Di mana mereka yang bertauhid, maka pasti mereka akan selamat dari api neraka dan mereka pasti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu secara garis besarnya demikian. Maka tatkala Abu Bakar radhiyallahu taala anhu juga memberikan definisi daripada istiqamah itu dengan perkataan dia, alla tusyrik billahi syai'a. Mananya kita harus menjaga diri kita jangan sampai kita berbuat syirik, ya. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, innahu man yusyrik billah, ya, sesungguhnya orang yang la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ya, sungguh jika engkau berbuat syirik, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka pastilah akan batal amal perbuatan kamu dan kamu benar-benar akan menjadi golongan orang-orang yang merugi, ya, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya. Sama sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Kemudian waqala Umar, berkata Umar yang berikutnya. Waqala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalau menurut Umar, istiqamah itu apa? Al-istiqamah itu, istiqamah adalah antastaqima 'alal amri wan nahyi. Engkau istiqamah di atas perintah dan larangan. Wala taruhu rughanu sa'alibi. Ya, itu menurut beliau. Dan jangan engkau menyimpang seperti berbolak-baliknya ekor musang, itu ya, seperti berbolak-baliknya musang, kata tukang ekor musang. Tahu musang Bu nggih? Cara Jawane napa musang niku? Garangan. Garangan Bu, jenis bajing ya. Garangan. Ya. Tahu garangan Bu nggih? Pernah lihat garangan enggak? Ya napa boleh garangan ngatek. Terus toleh cepet toleh nganan kiri kan gitu nggih. Ya, seperti itu keadaan dia, ndak istiqomah, ya. Ya, itu keadaan dia, selalu waspada, ya, curiga saja gitu ya. Itu keadaannya dia seperti itu. Maka di sini dibuat seperti ini, ya, al istiqamah antastaqim 'alal amri wan nahyi wa la taruhu rawghana sa'alibi. Ya. Jadi jangan engkau menyimpang seperti berbolak-baliknya musang, ya, nolah-nolehnya musang. Ya, seperti itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Yang awalnya adalah antastaqima 'alal amri wan nahyi. Kamu istiqamah di atas perintah dan larangan. Maksudnya apa? Istiqamah untuk menjalankan perintah, istiqamah untuk meninggalkan larangan. Segala macam bentuk perintah laksanakan. Dan segala macam bentuk larangan maka tinggalkan. Segala perintah maupun segala larangan. Nah, perintah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Maka istiqamalah di atas sesuatu yang wajib, istiqamalah di atas sesuatu yang sunnah. Larangan pun demikian. Ada larangan yang haram, ada larangan yang makruh. Maka tinggalkan itu semuanya, baik yang haram maupun yang makruh, tinggalkan semuanya. Itu namanya
istiqomah. Istiqomah senantiasa taat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Kata Malik di sini wal murawaghatu adalah da'bul Yahudi. Murawaghah berbolak-balik ke sana kemari, noleh kanan, noleh kiri. Ya, kadang berdiri, kadang duduk dan seterusnya. Itu adalah kebiasaan daripada orang-orang Yahudi, yakni da'bu al-Yahud. Perhatikan fafi sahihaini, di dalam as-sahihaini an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, annahu sami'a Rasulullah, bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu amal fathi wa huwa bi Makkah. Beliau bersabda pada tahun penaklukan kota Makkah, saat beliau ada di Makkah. Apa yang beliau sampaikan? Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya itu telah mengharamkan jual beli khamr, wal maitati, dan jual beli bangkai, wal khinziri, jual beli apa bu? Babi, ya, celeng, ya, wal asnami, dan jual beli berhala. Faqila, dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita syuhumal maitah, menurut Anda, ya, bagaimana pandangan Anda tentang lemak bangkai? Fa innahu yutla biha sufun, dengan lemak bangkai itu kapal dicat, ya, kapal itu dicat, dilumuri, ya, dilapisi. Wa yudhanu bihal juludu, kulit-kulit pun diminyai dengannya. Wa yastasbihu bihan nasu, dan manusia pun menyalakan lampu membuat penerangan dengannya. Faqala, maka Nabi bersabda, la huwa haramun, tidak, hukumnya haram. Ya, tetap saja, ya, sekalipun dijual beli, intinya kan tidak boleh dijual belikan, begitu ya intinya. Di mana seseorang, ya, jual beli khamr dengan alasan apapun, ya, tidak boleh. Jual beli khamrnya dengan tujuan untuk dikonsumsi dan diminum, khamr, ya. Harus dibedakan antara khamr dengan alkohol. Itu beda. Khamr itu bukan alkohol, ya. Atau tidak setiap alkohol itu khamr. Tapi khamr memang mengandung alkohol, kan gitu ya. Nah, kalau misalkan alkohol 75% yang untuk sanitasi diminum, kira-kira mabuk apa mati, Bu? Mati. Gak mabuk maneh, ya. Karena memang itu bukan untuk bukan dikonsumsi, kan gitu ya. Jadi itu bedanya antara khamr dengan alkohol. Ya, termasuk diantaranya adalah yang dibuat campuran untuk minyak wangi, kan bukan khamr, ya, tetapi alkohol tapi bukan alkohol, metanol, ya, dan yang semacamnya itu, yang dengan rumus turunan-turunan yang mirip-mirip itu, ya. Taib. Jadi jual beli khamr haram, jual belinya haram, memproduksinya haram, menuangkannya haram, jadi distributornya haram, jadi sopirnya haram, ekspedisinya haram. Semua yang berkaitan dengan khamr semuanya haram. Sama dengan bangkai pun seperti itu. Ya, jual beli bangkai. Bangkai apa, Bu? Tiren. Mati kemarin. Tiren apa tiren? Misalkan begitu, ya. Itu juga, ya, dijual. Ya, misalkan seperti itu. Haram, tidak boleh dijual. Ya, tidak boleh dijual. Nama sekalian rahmakumullahu taala. Bagaimana kalau misalkan dimanfaatkan sendiri, gitu ya, tidak dijual, pokoknya tidak boleh dijual, begitu. Nama sekalian rahmakumullahu taala. Mungkin barangkali yang punya, ya, dia ya, melihara, dia punya peternakan ayam, tapi juga peternakan lele, misalkan semacam itu, ya, gitu ya. Maka ada di antara ayamnya yang mati, misalkan, kemudian dia giling, dikasihkan makan lelenya sendiri, campur makan, bukan untuk dijual, maka itu boleh-boleh saja.
gitu ya. Tapi kalau kemudian dijual dengan alasan dijual ke tempat yang lain yang diolah jadi apa? Makanan, misalnya makanan apa hewan gitu ya. Jual belinya haram, tidak boleh jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Termasuk khinzir, jual beli babi haram, jual beli berhala haram, semuanya itu diharamkan. Ya. Maka tatkala barang-barangnya zatnya ini haram, jual belinya haram, maka apa? Hasilnya juga haram. Lalu di sini mereka bertanya bagaimana dengan lemaknya bangkai, gitu ya, lemaknya bangkai yang mereka gunakan untuk keperluan-keperluan tadi itu. Ya, masalah rahman rahmakumullah taala. Maka tetap saja Nabi bersabda la huwa haram, tidak, itu tetap hukumnya haram. Ya, bangkai sudah jadi bangkai, kemudian lemaknya diambil ya jadi bahan bakar ya, jadi bahan bakar hukumnya haram. Dibuat untuk campuran cat ya misalkan, hukumnya juga haram. Tsumma qala Rasulullah, kemudian bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzalik qatalallahu al-yahuda." Semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi. Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla lamma harrama alaihim sukhumaha, tatkala mereka haramkan tatkala Allah subhanahu wa ta'ala haramkan atas mereka lemaknya, jamaluhu, lalu mereka pun mencairkannya, thumma ba'uhu, kemudian mereka menjualnya, fa'akalu thamanahu, kemudian mereka memakan harganya, gitu ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menceritakan seperti itu. Orang Yahudi dulu itu mereka diharamkan makan lemak. Mereka haram makan lemak, tidak boleh makan lemak onta tak, lemak kambing tak, lemak sapi tak, pokoknya lemak bagi mereka haram. Gaji haram bagi mereka, kan gitu ya. Tidak boleh makan gaji, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala diharamkan atas mereka lemaknya, ya betul ya, gaji Bung ya, lemaknya, maka mereka apa? Mereka cairkan lemaknya itu lalu jadi minyak. Setelah jadi minyak lalu mereka jual minyak, ya minyak lemak, ya daging tadi itu. Mereka jual lalu mereka makan harganya, ya sama saja, ya hukumnya haram begitu. Jamaah sekalian rahimakumullah taala. Satu barang perkara yang zatnya haram itu enggak bisa diudek-udek, gitu ya. Dijual ya haram, hasil jualannya juga apa? Haram. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Baik, sekarang orang punya sapi, kemudian ono teletong Bu, dijual belikan jadi pupuk apa Bu? Pupuk kandang, boleh Bu? Hah? Boleh nonton? Telah teletong niku halal tak haram? Terus halal rek insyaallah. Pertanyaan ini salah. Najis apa suci, kan gitu ya. Pertanyaan di situ nanti ada khilaf jamaah sekalian rahimakumullahu taala. Kalau menganggap teletongnya sapi itu najis berarti haram, jual belinya juga haram, ya jual belinya haram. Tapi kalau teletongnya itu tidak najis begitu ya, karena keluar dari hewan yang halal dimakan begitu, hewan yang halal dimakan sehingga tidak najis, maka jual belinya boleh, dijadikan pupuk lalu dijual ya, maka hukumnya boleh. Tapi kalau bagi yang mengharamkan maka hukumnya bagi yang menyatakan kotorannya itu najis ya, maka tidak boleh jual beli, karena tidak boleh memperjualbelikan barang najis yang itu hukumnya haram. Bisa dipahami Bu? Taib. Ya, jadi itu perbuatan daripada orang-orang Yahudi. Wa qala Utsman bin Affan. Sekarang berikutnya istiqamah menurut Utsman bin Affan.
radhiyallahu taala anhu. Istaqamu ay akhlasu al-amala lillah. Ya, mereka istiqamah mananya adalah mereka mengikhlaskan amal karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi istiqamah mengikhlaskan segala amal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi istiqamah itu dengan definisi apa? Ikhlas. Ya, dengan definisi ikhlas. Karena hanya dengan ikhlas itu amal akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau seseorang tidak ikhlas dalam beramal, maka amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut Utsman. Sekarang waqala Aliun, berkata sahabat Ali radhiyallahu taala anhu wa Ibnu Abbas dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum, istaqamu ay addu al-faraid. Mereka istiqamah maksudnya adalah mereka tunaikan yang fardu. Ya, mereka tunaikan yang fardu, yang wajib dilaksanakan. Ya, ini istiqamah menurut Khulafa ar-Rasyidin. Khulafa ar-Rasyidin yang 4 tadi itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dengan definisi mereka masing-masing yang semuanya mengerucut kepada satu perkara yang sama. Ya, menjaga diri senantiasa berada di atas tauhid, ya, dan tidak terjerumus ke dalam kesyirikan, melaksanakan segala perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kalau beramal maka mengikhlaskan segenap amal itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan diantara segala perintah, beban, taklif, maka yang paling diperhatikan adalah amal-amal fardu. Ya, intinya seperti itu memang istiqomah itu. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Yang berikutnya wa makna lan tuhsu, kalian tidak akan bisa menghitung. Qila al muradu fasaddidu wa qaribu. Maka beramalah kalian dengan benar, ya, dan bersedang-sedanglah. Ya, jadi makna walan tuhsu juga maknanya adalah beramalah dengan benar dan juga bersedang-sedanglah. Kalau amal yang benar. Amal dikatakan benar itu gimana Bu kriterianya? Amal baru disebut benar itu kalau apa Bu? Sesuai dengan sunnah. Sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fasaddidu, maka beramalah kalian dengan benar sesuai dengan sunnah. Ya, tidak akan melakukan satu amal apapun bentuknya tanpa dalil syar'i dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada dalil syar'inya, ada contohnya, ada perintahnya, baru kita beramal. Kalau tidak ada, berhenti tidak beramal. Gitu, wasaddidu. Itu beramal dengan benar. Ini penting sekali. Ya, karena kalau amal kita tidak benar, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kan begitu ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan satu amal begitu, ya, yang bukan termasuk bagian dari perkara kami, perintah kami, maka amal itu tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pesannya tadi itu ya, fasaddidu, beramalah dengan benar. Lalu apa lagi? Waqaribu, bersedang-sedanglah. Jangan berbuat melampaui batas. Lakukan amal itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya, jangan berlebih-lebihan di dalam beramal. Ya, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Yang sedang-sedang saja sesuai dengan kemampuan. Misalkan orang senang sholat malam, misalkan betul, lalu habis Isya langsung sholat berdiri sampai subuh, boleh Bu? Boleh Bu? Senang sholat malam lalu dia berdiri habis sholat Isya, sholat tok sampai subuh, boleh? Bu, boleh nggak Bu? Waduh, kak yakin gini deh. Boleh nggak Bu? Sholat dari Isya lah nggak berhenti sampai subuh, boleh? Ya boleh jawabannya. Tapi kuat sampai pirang dino. Kan begitu ya. Sampai pirang dino, sampai kapan begitu? Ya, itu menyusahkan enggak Bu? Halo. Iya, kita bicara secara umum begitu ya. Tidak bicara tentang orang-orang khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan ya khusus gitu ya.
Kita bicara dalam taklim semacam ini, dalam pengajaran dan memberikan nasihat itu adalah apa? Yang mudah diamalkan, yang sedang-sedang, jangan berlebihan begitu. Nanti tidak bisa istiqomah, kan gitu ya. Nanti tidak bisa istiqomah. Kadung sholat, masya Allah, toko isya sampai subuh. Terus kadung gak belas ya kablas ngelekor sampai subuh, kan begitu ya. Nah, yang diinginkan oleh Nabi SAW apa? Istiqomah, kemudian apa? Dawam, terus menerus tidak berhenti. Di mana Nabi SAW ditanya, ayul amali habu ilallah atau ayul amali afdal, amal mana yang paling dicintai oleh Allah, amal mana yang paling utama? Jawab Nabi apa? Adwamuha wa in qalla, yang paling langgeng sekalipun sedikit. Nah, istiqomah itu langgeng begitu. Kalau beramal dengan amal yang benar kemudian sedang-sedang saja. Mereka yang beramal sedang-sedang saja itu bisa sampai selesai, bisa istiqomah begitu. Tapi kalau tidak sedang-sedang itu tidak bisa istiqomah. Sama sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya, jadi beramal dengan tahapan, bertahap sedikit demi sedikit sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan gitu ya dan taufiknya sehingga kita bisa beramal dengan yang lebih baik dan lebih banyak. Ini makna wasaddidu wa qaribu. Fasadatu wa haqiqatul istiqamah. Sadat ya itu adalah hakikat daripada istiqamah. Ya. Yaitu apa? Benar dalam segala ucapan dan perbuatan. Bahwa al-isabatu fi jamil ahwali wal a'mal. Tadi sudah saya jelaskan. Wal muqarabatu, sementara muqarabah ay qaribu an yusiba ma qaruba minal gharad. Yaitu sampai kepada apa yang dekat kepada tujuan. Idza lam yusib al-gharad nafsahu, jika enggak sampai kepada tujuan itu sendiri begitu ya. Artinya apa? Anda artinya sedang-sedang saja tadi itu ya, mendekat kepada ideal sekalipun tidak sampai ke ideal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sholat malam berapa rakaat bu? Berapa rakaat bu? 11 lah. Satu ketika ada di antara sahabat yang ngikut di belakang Nabi sholatnya. Rakaat pertama baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Kuat bu? Hah? Itu durung rukuk bu, ya. Rakaat pertama, ya. Apa namanya, baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Misalkan begitu ya. Itu sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kita dituntut panjang seperti itu bu? Enggak. Kita nggak dituntut panjang seperti itu. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Kalau tidak bisa sampai kepada tujuan seperti itu, mendekat ke sana begitu. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang sholat yang paling afdol adalah tulul qunut, yang paling lama berdirinya, yang paling lama berdirinya, sesuaikan dengan keadaan dan kemampuan masing-masing begitu. Jangan berlebihan begitu. Ya, sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Bahkan secara lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya salat dan puasa yang paling dicintai oleh Allah, disukai oleh Allah, yang paling utama adalah salatnya dan puasanya Nabi Daud. Nabi Daud itu kalau puasa sehari berpuasa, sehari berbuka. Kalau salat malam, kalau salat malam bu, Nabi Daud tidur setengah malam, bangun sepertiga malam, tidur lagi 1/6 malam. Gitu ya. Jadi itu keadaan beliau. Tidur sampai separuh malam, lalu bangun sepertiga malamnya, ya, lalu tidur 1/6 malam yang terakhir. Tidur sebelum subuh. Ya, seperti itu yang diperbuat oleh Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Sehingga tatkala di siang hari nggak tampak begitu ya. Kalau tadi malam dia itu sholat malam, karena ada kesempatan untuk istirahat gitu ya, sebelum subuh begitu ya. Jangan sampai kemudian ada di antara kita, masya Allah, ahli ibadah kalau malam sholat, tapi kalau siangnya kukrus kayak pitik loro. Apa kok ngantuk doa? Apa kok ngantuk doa bengi sholat deh ngono. Nah, ini ndudun-nduduno gimana ya? Tidak perlu seperti itu.
Ya mas sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Puasanya pun demikian. Kok lemes saya dina ya. Gak kuat nyambut gawe apa kok lemes saya nyambut gawe kok ngene gitu ya. Jawab poso. Oh poso itu enggak boleh jadi alasan seseorang tidak punya kreativitas gitu ya. Salat malam pun demikian enggak boleh jadi alasan seseorang itu di siang hari jadi malas. Ya, enggak diperbolehkan demikian. Makanya di sini diperintahkan saddidu wa qaribu. Benar dan sedang-sedang saja. Jangan memberatkan diri begitu. Misalkan begini Bu, ada orang sedekah langsung seluruh hartanya, boleh? Boleh Bu? Loh, kalau pertanyaan boleh, jawabannya boleh Bu. Boleh. Tapi apakah benar nah gitu ya? Ya, kalau masalah boleh saja kan gitu ya. Pemene sing tampani ae kan katanya. Tapi apakah itu sudah benar? Gitu ya. Dia keluarkan semuanya. Ada seorang misalkan gitu ya, gajian mulai gak nggo duit blas. Ditakoni bojone, "Napa Mas endi bayarane?" "Tak sedekahno kabeh." Ya napa jare bojone sing wedok kira-kira? "Aku mulai ae lek ngene ngono gitu ya." Ya. Kan galak masalah itu namanya. Seperti itu. Jadi apa namanya? Ini tidak waqarib namanya, tidak bersedang-sedang saja memberatkan diri sendiri. Ya, kita syariat ini tidak memberikan beban kepada kita dengan beban yang berat, tidak. Agama ini mudah. Inna hadzal dina yusrun. Sesungguhnya agama ini adalah mudah. Walakin bisyartin an yakuna musammiman ala qasdi sadati wa isabatil gharti fatakunu muqarrabatu an ghairi amdin begitu. Ya, kata mu'alif di sini akan tapi dengan syarat bahwa orang tersebut berketetapan hati untuk tujuan benar dan mencapai maksud. Maka jadilah pendekatannya adalah tanpa disengaja ya. Jadi maksudnya jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala, jadi berupaya dia itu mendekat kepada apa yang ideal. Sekalipun tidak ada seorang pun di antara kita misalkan bisa ideal seperti ibadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalkan semacam itu ya, tidak bisa. Atau bisa sedekah seperti sedekahnya Abu Bakar. Bisa Bu kira-kira Bu? Abu Bakar mensedekahkan seluruh hartanya, Umar mensedekahkan separuh daripada hartanya, Utsman mensedekahkan sebagian besar daripada hartanya, tidak semuanya, ya. Tapi seluruh hartanya Umar kalau ditotal maka tidak menyamai sedekahnya Utsman. Separuh hartanya Umar apalagi tidak menyamai sedekahnya Utsman. Ya, radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, bisa seperti mereka, maka sesuai dengan kemampuan. Itu yang dimaksud dengan waqaribu, bersedang-sedanglah. Ini jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Yang berikutnya, waqila dan dikatakan fil makna tentang maknanya ai lan tuqsu malakum kam al ajra bil istiqamatikum. Maknanya kalian tidak akan bisa menghitung pahala apa yang Allah berikan kepada kalian dengan keistiqomahan kalian, karena pahalanya besar. Wa hadza yaquduna ilal hadithi an samaratil istiqamah. Maka ini menggiring kita untuk membicarakan tentang buah dari istiqamah. Apa buah dari istiqamah? Yang pertama, al-hifdzu fid dunya wal akhirah, penjagaan di dunia dan di akhirat. Wal bisyaratu indal maut, dan berita gembira saat mati, bi adamil khaufi wal khuzni, dengan tidak adanya rasa takut dan kesedihan. Ya, jadi dijaga di dunia, dijaga di akhirat. Tatkala mau mati dikasih berita gembira dengan tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Wal bisyaratu bil jannati, dan berikutnya adalah berita gembira dengan surga. Dalilnya mana? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah." Sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata Rabb kami adalah Allah. Ya, Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, maka tatanazzalu alaihimul malaikatu, saat mereka mau mati maka Allah pun turunkan kepada mereka para malaikat, alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat kemudian menghibur mereka sambil mengatakan, kamu jangan takut, ya, jangan takut dengan apa yang akan kamu hadapi, wala tahzanu, dan kamu jangan bersedih dengan keluarga yang kamu tinggalkan.
Wa absyiru bil jannah, dan bergembiralah kamu dengan surga. Allati kuntum tu'adun, yang dulu kalian telah diberikan janji. Nahnu awliya'ukum bil hayati dunya wal fil akhirah, kami adalah penolong-penolong kalian di dunia dan di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan untuk kalian di surga apa yang diinginkan oleh jiwa-jiwa kalian. Walakum fiha ma tad'un, dan untuk kalian apapun yang kalian minta. Nuzulan min ghafurir rahim, sebagai hidangan dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, ini janji bagi mereka yang istiqamah sampai mati, begitu ya. Tentang masalah ini qala Ibnu Katsir, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya, tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat turun. Qala Mujahid, berkata Mujahid, Wasiddi wa Zaid bin Aslam dan putranya, yakni indal maut, para malaikat turun saat kematian, saat mereka mau mati. Saat orang mukmin ini mau mati, para malaikat turun kepada mereka, datang kepada mereka, begitu. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, gitu ya. Ya. Ya ada satu kisah gitu yang sampai juga kepada kami, kepada kita. Ya, salah seorang ustadz kita yang wafat, yang telah wafat, saat beliau hendak mau wafat itu, di rumah beliau berpesan kepada istrinya, tolong pampers saya diganti karena saya banyak tamu. Ya, saya melihat banyak tamu datang, gitu ya. Aku nggak suka menemui tamuku dalam keadaan menanggung najis, gitu ya. Saat beliau mau wafat seperti itu. Ya, melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain yang ada di sekitarnya, nggak ada yang tahu. Tapi beliau berita seperti itu kepada istrinya, ya, karena beliau melihat banyak tamu ya, datang kepada beliau, ya, subhanallah. Nah, itu seperti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, para malaikat turun. Ya, para malaikat turun untuk memberikan berita gembira. Apa berita gembiranya? Jangan takut dan jangan bersedih. Jangan takut, jangan bersedih, ya. Baik. Allah takhafu, jangan takut. Qala Mujahid wa Ikrimah wa Zaid bin Aslam, ay mimma tuqaddimuna ali min amril akhirah. Ya, kamu jangan takut terhadap perkara yang kamu akan menuju ke sana dari perkara-perkara akhirat. Jadi jangan takut dengan masa depanmu di akhirat. Wala tahzanu, kamu jangan bersedih ala ma khalaftumuhu min amri dunya, terhadap apa yang kalian tinggalkan dari urusan dunia, min waladin wa ahlin wa malin wa audainin, berupa harta, berupa anak, keluarga, harta, hutang, gitu ya. Fa inna nakhlufukum fi, karena kami yang menggantikan kalian padanya. Ini orang beriman. Sama sekali rahimakumullah. Jangan takut tentang akhirat yang kamu akan mendatanginya. Jangan sedih akan dunia yang kamu tinggalkan beserta isinya, anak kalian, keluarga kalian, harta kalian, bahkan hutang-hutang kalian. Fa inna nakhlufukum, kami yang akan menggantikan kalian. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berbahagialah kalian dengan surga yang dulu kalian dijanjikan. Fa yubasyirunahum bidhabil syarri wa khusulil khairi, maka mereka memberikan berita gembira kepada orang yang mau meninggal ini dengan hilangnya keburukan dan didapatkannya kebaikan-kebaikan. Ya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Jadi ini keutamaan istiqomah. Kita tambahkan juga keutamaan istiqomah yang enggak disebutkan di sini oleh mu'allif. Orang yang istiqomah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, akan mengalir pahala kepada dia amal-amal ibadah yang istiqomah dia kerjakan. Ya, saat dia udzur syar'i, seperti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang sakit dan orang safar. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjelaskan bahwasanya Allah akan menulis, ya, pahala orang itu, ya, Allah akan tulis pahala orang itu ka'annahu ya'maluha muqiman sahihan, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan dia mengamalkannya dalam keadaan mukim, tidak safar, dan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan sakit. Ini buah istiqomah.
Ya misalnya ada seseorang ya, dia ahli istiqomah, sholat berjamaah di masjid. Suatu ketika dia sakit sehingga tidak bisa jamaah di masjid, dia sholatnya di rumah. Tetap pahala berjamaah di masjid dia dapatkan sekalipun dia sholatnya di rumah. Yang menghalangi dia tidak ke masjid apa? Sakit. Seandainya dia nggak sakit, berangkat tuh ke masjid. Sama dengan orang ya yang dia ahli sedekah saat dia masih punya pekerjaan, belum pensiun dia ahli sedekah. Begitu pensiun sudah berkurang sedekahnya, maka akan tetap mengalir pahala dia sedekah sebagaimana dulu dia telah melakukannya dengan istiqomah. Kenapa sekarang kok tidak bisa lagi? Karena ada udzur syar'i. Ya, gajinya sudah nggak cukup kayak seperti dulu misalkan. Sekarang cukup hanya untuk makan dia sendiri dan istrinya misalkan. Ya, lebih dari itu tidak cukup. Namun tatkala dia dulunya istiqomah, saat dia berharta atau punya rezekinya lebih banyak, ya, maka pahalanya tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Itu keutamaan daripada orang yang istiqomah. Maka sekarang tatkala kita sehat seperti ini, istiqomahlah di dalam suatu amal tertentu. Ya, jagani gitu ya. Napa bahasa Indonesia jagani? Joko-joko. Antisipasi. Oh, antisipasi. Ya, sebagai antisipasi kata nggih. Cara Jawane jagani lek wis sepuh gak kuat untuk beramal. Jagani kalau barangkali kemudian dia sudah gak punya harta sehingga tidak bisa sedekah. Seperti itu. Itu maksudnya. Ya, makanya kan Nabi SAW itu menjelaskan kepada kita kan ihtanim khamsan qabla khamsin, kan begitu ya. Manfaatkan waktu yang 5 sebelum datang waktu yang 5. Syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum tuamu. Sihatika qabla saqamik, sehatmu sebelum sakitmu, dan seterusnya, kan begitu ya. Kita disuruh manfaatkan waktu itu agar apa? Saat datangnya udzur, pahala itu tetap sampai kepada kita, begitu ya. Ya, kita tidak bisa melakukannya bukan karena nggak ada niat, nggak ada kemauan, tidak, sudah ada udzur yang tidak memungkinkan bagi kita untuk melakukannya, maka pada saat itu pahalanya akan tetap mengalir dan dialirkan kepada kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya al-wasiyatu tsaniyatu, wasiat yang kedua di dalam hadis ini adalah as-salatu, salat. Wasiat ketiga adalah as-salatu, salat. Qala sallallahu alaihi wasallam wa'lamu anna khaira a'malikumus salata. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya sebaik-baik amal kalian adalah salat. Wa hadza yatadammanu al-wasiyata biha. Ini juga mencakup wasiat ya untuk salat. Ya, berwasiat dengan salat. Jadi ketahuilah sebaik-baik amal kalian adalah salat. Wassalatu minhatun atau manhatun anil atham. Dan kenapa diberikan wasiat salat itu? Di antara hikmahnya adalah salat merupakan penghalang dosa-dosa yang kita kerjakan atau menghapus, ya, penghalang. Artinya orang yang ahli salat dia akan terhalangi dari melakukan dosa. Ya, jadi ono reme gitu nih. Beda dengan orang yang tidak pernah salat, belum reme Bu. Gampang melakukan maksiat, susah untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang lain. Berbeda dengan orang yang ahli sholat. Orang ahli sholat itu reme, pakem gitu ya, rotok pakem begitu ya, untuk menghadapi kemaksiatan. Karena Allah berfirman, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mampu menghalangi seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar, begitu. Kalau sholatnya benar, begitu. Kalau sholatnya benar, tata caranya benar, niatnya benar, ikhlas, pelaksanaannya benar, diterima oleh Allah, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala sholatnya, maka akan mampu menghalangi orang yang sholat dari perbuatan keji dan mungkar. Dia akan terrem begitu ya, dari melakukan kemaksiatan, tertahan dari melakukan dosa dan kemaksiatan dengan sholatnya begitu. Ya. Kemudian sholat juga adalah mukaffiratun lidzunubi, penghapus dosa. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum. Menurut kalian bagaimana seandainya ada sebuah sungai berada di pintu salah seorang di antara kalian, yang tasilu minhu kulla yaumin khamsa marrat, yang dia itu setiap hari
mandi dari sungai itu 5 kali sehari. Sungai rumahnya ada ada sungai di depan pintu rumahnya. Ya, tiap hari dia mandi 5 kali. Ya, terutama kan ya sungainya duduk sungai Peceren, Bu, nggih jelas, Bu, nggih. Ya, duduk sungai ireng leteng-leteng kayak di Surabaya ngoten maksudnya ya. Sungai nek nggen kula nek Tretes ngoten niku ya. Sungai. Bener-bener sungai. Sungai yang jernih, bening, bersih begitu maksudnya ya. Jadi napa jenenge? Dia mandi 5 kali. Apa kata Nabi? Hal yabqa min daranihi syai'un? Apakah tersisa dari kotorannya sesuatu pun? Qalu la yabqa min daranihi syai'un, tidak tersisa. Sungai yang jernih, bersih, lalu seseorang mandi di dalam sungai itu 5 kali dalam sehari, maka bersih. Qala fadzalika mathalu salawatil khamsi, itulah perumpamaan salat 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khataya, dengannya Allah akan menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Jadi salat 5 waktu yang Allah wajibkan kepada diri kita itu rahmat. Itu adalah pemberian dan anugerah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha tahu kalau kita ini tukang berbuat dosa. Kalau kita ini tukang melakukan kesalahan-kesalahan, banyak melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Allah rahmat dengan kita, Allah sayang dengan kita. Lalu Allah syariatkan salat untuk menghapus dosa-dosa kita. Ya, maka betapa butuhnya kita kepada salat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Di dalam Mu'jam al-Awsat milik Imam At-Tabrani rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tabaraka wa ta'ala, inna lillahi tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala memiliki malakan, satu malaikat, yunadi inda kulli salatin, yang malaikat ini akan menyeru pada setiap kali salat. Ya bani Adam, apa seruannya malaikat? Dia menyeru, wahai anak cucu Adam, qumu ila niranikum, berdirilah kalian menuju api kalian, allati auqattumuha, yang telah kalian nyalakan, ala anfusikum, terhadap diri-diri kalian, fa'atfi'uha, lalu padamkanlah api tersebut. Allah Subhanahu wa taala ibaratkan dosa itu dengan api, lalu salat itu dengan air, gitu ya. Api disiram air mati, fa'atfi'uha, padamkanlah api itu dengan salat, begitu. Jadi salat dosa dipadamkan dengan salat. Tatkala kita salat, maka kita memadamkan api dosa kemaksiatan, begitu. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala, dosanya dihapus, kemudian athar dan pengaruhnya juga dihapus dengan sholat. Yang berikutnya juga wa'an Ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ya, anna rajulan asaba min imra'atin qublatan, ada seorang laki-laki ya, yang dia mencium seorang perempuan, ya. Dia mencium seorang perempuan, kalau kayak ini mau dicolong misalnya gitu ya rada dablek nih ya. Jadi dia mencium seorang perempuan. Fa'atan Nabi, lalu dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'akhbaru, lalu dia beritakan hal itu kepada Nabi. Fa'anzalallahu ta'ala, lalu Allah turunkan ayat, aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal laili, dirikan salat di kedua penghujung siang dan satu bagian dari malam. Innal hasanati yudhibna sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Faqala rajul, lalu berkata laki-laki tersebut, ali hada, apakah ayat ini hanya untukku? Qala li jami'i ummati kullihim, ini untuk seluruh umatku semuanya. Yaitu bahwasanya apa? Kebaikan-kebaikan akan menghapus dosa. Nah, kebaikan yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini apa? Salat. Maka salat itu menghapus dosa. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Ya, ini rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Allah syariatkan salat dalam rangka untuk menghapus dosa-dosa dan kesalahan kita.
Demikian juga wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati, salat 5 waktu, satu Jumat satu kepada Jumat yang lainnya, ya kafaratun lima bainahunna, adalah penghapus dosa di antara mereka semuanya, malam tughjal kabairu, selagi dosa-dosa besar tidak dilakukan, tidak disentuh, tidak dilanggar. Ya, hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala. Jadi salat 5 waktu adalah penghapus dosa. Ya, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Bahkan disebutkan dalam hadis-hadis yang lain. Jadi ya banyak yang semisal dengan ini. Ya, bahkan ada Syekh Husain Al-Awaisah, ya, hafizahullahu taala, salah satu di antara murid daripada Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau juga menulis kitab, ya, As-Salatu wa Asaruha fi Ziyadatil Iman wa Tadhibin Nafsi, ya, itu judulnya. Salat dan pengaruhnya dalam mendidik jiwa, ya, dalam mempengaruhi keimanan dan mendidik jiwa, itu terjemahnya demikian. Di antaranya beliau menyebutkan banyak hadis tentang keutamaan sholat kaitannya dengan dosa dan penghapusannya. Ya, di antaranya adalah, ya, tatkala seseorang, ya, dalam beliau menyebutkan beberapa hadis. Di antaranya yang maknanya adalah tatkala seseorang itu sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan beban dosanya di atas kepalanya. Nyuwun apa? Nyuwun cara Jawa napa? Nyuwun niku basa Indonesia napa nggih? Menjunjung, ditaruh di atas kepala lho Bu. Menjunjung, ya. Menjunjung. Lek menjinjing niku ndek tangan, lek menjunjung ndek sirah, ngoten nggih. Wis ngono wis. Ya. Lek nyunggi ndek pundak. Ah, ngene. Di kepala, dijunjung di atas kepalanya, ya. Jadi disuwunkan rek, ya, ditaruh di atas kepalanya. Lalu tatkala dia ditaruh di atas kepalanya dosa, kemudian rukuk, apa yang terjadi, Bu? Ya, apa namanya, kayak gondol-gondol pacul nih kan, nggih. Nah, anak lagune ning, ya, dilagokno dari wong Jawa, gitu, ya. Begitu napa rokok langsung ambiar dadi sak latar, kan ngoten, ya. Seperti itu dosa-dosanya. Dalam hadis yang lainnya, bukan taruh di atas kepalanya, dipikulkan di pundaknya, ditaruh di pundaknya. Begitu dia rokok langsung jatuh, berguguranlah dosa-dosanya. Itulah apa namanya salat kita, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Demikian juga menyebutkan hadis yang maknanya tatkala seorang itu sholat duhur, dosa antara subuh sampai duhur habis. Tatkala dia sholat asar, dosa antara duhur sampai asar habis. Tatkala dia sholat maghrib, dosa antara maghrib sampai asar sampai maghrib habis. Tatkala dia sholat isya, dosa antara maghrib sampai isya habis. Lalu dia tidur sampai subuh gak ditulis apa-apa. Ya, seperti itulah fungsi daripada sholat yang kita kerjakan. Ya, sama sekalian rahmani rahimakumullahu taala, yang itu menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa qad tawa'adallahu fi kitabi man taraka hadhihi ruknal 'azima. Sungguh Allah telah mengancam dalam Al-Qur'an orang yang meninggalkan rukun yang agung ini. Wa yakfi an ta'lama adal ulama mukhtalifuna fi tariki salati. Dan cukuplah, ya, engkau ketahui bahwasanya para ulama itu berselisih pendapat tentang orang yang meninggalkan salat. Hal yudfanu idza mata fi maqabiril muslimin an yudfanu fi maqabiril kafirin. Mereka khilaf, apakah tarikus shalah, orang yang meninggalkan salat itu nanti kalau mati dikubur di kuburannya kaum muslimin atau dikubur di kuburannya orang-orang kafir. Kenapa? Karena khilaf orang ini orang kafir atau orang muslim. KTP-nya Islam tapi gak tahu salat. Misalkan semacam itu, ya. Ini diperselisihkan, ini orang kafir atau orang muslim. Tatkala dia mati diperselisihkan, dikubur di endi? Dikubur di kuburannya orang apa namanya muslim, khawatir kafir. Dikubur di kuburannya orang kafir, khawatir muslim. Ini teh pendem di tengah di embong. Seperti itu. Wis gak di kuburannya kaum muslimin, di kuburannya orang kafir. Nah.
Wala khilafa bainahum fi annahu kafir. Dan tidak ada khilaf di antara mereka, mereka kafir, dia kafir. Walakin hal kufru yukhriju anil millah. Apakah kemudian kufurnya itu keluar dari agama? Hadza fiha qaulan. Padanya ada dua pendapat. Artinya apa? Tarikus shalah itu ada dalam bahaya besar, bahaya besar. Ya, karena dia telah masuk ke dalam jurang kekufuran dan kesyirikan dengan meninggalkan dia meninggalkan salat. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa khalafa min ba'dim khalfun adaa'us shalah, lalu mengganti setelah mereka satu pengganti yang mereka menyanyiakan salat wa taba'us syahawat, yang dan mereka mengikuti hawa nafsu, fa sawfa yalqauna ghayyan, maka kelak mereka akan menemui kesesatan. Juga dalam disebutkan ghayyan wa wadin fi jahannam, ia adalah sebuah lembah di dalam neraka Jahannam. Mereka akan menemui ghayyan, lembah dalam neraka Jahannam. Allah berfirman juga, fawailun lil musallin, celaka bagi orang-orang yang salat. Siapa orang salat yang celaka? Alladzina hum an salatihim sahun, yakni orang-orang yang mereka lalai terhadap salat-salat mereka. Lalai itu apa maksudnya? Yuakhiruna sholata an awqatiha, mereka mengakhir-akhirkan salat dari waktunya, gitu ya. Itu definisi sahun. Alladzina yuakhiruna sholata an awqatiha, ini orang-orang yang mengakhirkan salat dari waktu-waktunya. An Atha, ya qala Atha ibn Yasar, berkata Atha bin Yasar rahimahullah, al-wail wadin fi jahannama lau suyirat fihil jibalu lama'at, ya. Jadi al-wail itu adalah sebuah lembah di dalam neraka jahanam yang seandainya gunung-gunung dilewatkan saja maka pasti meleleh gunung itu. Gunung batu dilewatkan di wail maka gunung itu pun meleleh, ya. Tafsir Ibnu Katsir. Ya jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala. Jadi ini ancaman yang berat bagi siapa? Orang yang meninggalkan salat, ya. Wa fi musnad Ahmad, dan dalam musnad Imam Ahmad, an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu dzakara salata yauman, Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari menyebut tentang salat. Faqala, kemudian beliau bersabda, man hafadha 'alaiha, siapa yang menjaga salat, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, maka ada untuknya nanti pada hari kiamat cahaya, bukti dan keselamatan. Dia dijamin dapat cahaya yang menerangi jalannya di atas sirat, dia dijamin dapat bukti akan keimanannya, dia dijamin selamat pada hari kiamat. Wa man lam yuhafidh 'alaiha, sebaliknya siapa yang tidak menjaga salat, lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun, maka tidak ada untuknya cahaya. Sama dengan orang kafir dan orang munafik. Tidak ada untuknya bukti yang menyebutkan dia adalah seorang beriman, wala najatun, dan tidak ada keselamatan baginya pada hari kiamat, dilemparkan ke dalam api neraka. Wa kana yaumal qiyamah, dan nanti dia pada hari kiamat berteman bersama siapa? Ma'a Qarun, itu temannya. Fir'aun, temannya. Wa Haman, wa Ubay bin Khalaf, dan Ubay bin Khalaf. Mereka akan dikumpulkan dengan Qarun serta orang-orang yang seperti Qarun, orang-orang kaya yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikumpulkan bersama dengan Fir'aun dan orang-orang yang sifatnya mirip dengan Fir'aun, seorang penguasa yang kufur durhaka kepada Tuhannya. Wahaman, ini pejabat yang apa jenenge, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjilat kepada atasannya, dia menjilat Firaun, menyenangkan Firaun, gitu ya, yang menyalahgunakan jabatannya. Wa Ubay bin Khalaf, pentolannya orang munafik. Silakan pilih teman Qarun, pilih teman Firaun, pilih teman Haman atau Ubay bin Khalaf. Kira-kira pilih sing di Bu? Para kate ini, ya, berteman oleh ibu, berteman dengan siapa? Khadijah, berteman dengan Maryam, ya, berteman dengan Asia, Fatimah, ummahatul mukminin,
dan wanita-wanita salihah yang lainnya. Demikian. Baik jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, man shaghala bi ri'asatihi fa huwa ma'a fir'aun. Siapa yang sibuk dengan kekuasaannya bersama Firaun. Wa man shaghala bi malihi fa huwa ma'a Qarun. Siapa yang sibuk dengan hartanya bersama Qarun. Wa man shaghala bi wizarati fa huwa ma'a Haman. Siapa yang sibuk dengan kementeriannya, jabatannya, maka dia bersama Haman. Wa man shaghala bi tijarati fa huwa ma'a Ubay bin Khalaf. Dan siapa yang sibuk dengan perniagaannya, lupa kepada Allah, totolan, lali sholat, ya, maka dia bersama dengan Ubay bin Khalaf. Waliyadzu billah. Jadi jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Jadi ini wasiat yang kedua, jangan sampai tinggalkan sholat. Jaga sholat dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir, al-wasiyatu tsalitsatu al-wudu'u. Wasiat yang ketiga adalah al-wudu'. Di mana naddaba an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-muhafadzati 'alal wudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk menjaga wudu. Qala al-Munawi, berkata Imam al-Munawi rahimahullah fi Faidhil Qadiri bisbaghihi, dengan menyempurnakan wudu. Jadi jaga wudu itu dengan apa? Kalau wudunya sempurna sesuai dengan sunnah, ya, wa idamatihi, melanggengkannya, wastifaihi sunanahu wa adabahu, dan menyempurnakan sunnah-sunnah dan adab-adabnya. Ya, ini apa namanya? Yang dimaksud dengan menjaga wudu. Kalau wudu sempurna, melanggengkannya kalau bisa terus-menerus. Kemudian kalau melaksanakannya sesuai dengan sunnah-sunnah dan adab-adab wudu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal muradu kadzalik, dan yang dimaksud juga dengan menjaga wudu itu adalah an yatawaddaa al insanu kullama ahdatha. Seseorang berwudu setiap kali hadas. Wa illam yurid as-salata, sekalipun dia tidak ingin salat, belum waktunya salat, batal dia wudu lagi, batal wudu lagi, batal wudu lagi. Wa illam yakun al waqtu waqtas salati, sekalipun waktunya belum waktu sholat, ya. Jadi ini adalah sunnah juga. Berat taringan kayak begini, Bu. Berat taringan. Oh, berat bagi yang diberatkan oleh Allah, ringan bagi yang diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Karena memang ada, ya, kita mengetahui lah, banyak di antara teman-teman itu yang selalu menjaga wudunya. Setiap kali dia batal wudu, batal wudu, batal wudu, batal wudu, ya, ada seperti itu. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullah taala. Baik, yang berikutnya, wal wudu'u minal iman. Wudu itu termasuk bagian dari iman. Kama bayyanati sunnatu, sebagaimana sunnah telah menjelaskan. Qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu separuh iman. Hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala, ya, wa tuhuru bi dhammit ta, tuhur dengan mendhamakan huruf ta adalah at-tatahhur bil ma'i minal hadath, ya, bersuci dengan air dari hadas. Hadas itu ada berapa, Bu? Baik, Bu, hadas ada berapa, Bu? Ada dua, hadas besar, hadas kecil. Kalau hadas besar wajib, hadas kecil wajib wudu. Nanti ya. Bersuci itu dari apa, Bu? Orang bersuci dari hadas dan najis. Dikatakan orang bersuci dari dua hal, bersuci dari hadas, bersuci dari najis. Kalau hadas tadi itu besar kecil, kalau najis ada di tiga, mughalladhah, mukhaffafah, mutawassithah. Ya, masing-masing ada caranya sendiri-sendiri. Kalau mughalladhah dengan 7 basuhan air, yang pertamanya dengan tanah. Kalau mutawassithah dengan contoh yang mutawassithah itu apa sih, Bu? Kok angel sih mutawassithah nih?
Nah, apa yang keluar dari kita, ya, dari depan dan belakang itu namanya mutawasito. Cara membersihkannya dengan disiram air, ya, siram air 3 kali gitu ya. Ya, kalau yang mukhafafah dipercii seperti ya air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Apalagi Bu? Yang mukhafafah apalagi? Selain itu? Nawa? Muntah. Muntah najis mutawasito Bu. Darah mutawasito. Madhi. Baik. Kita lanjut. Yaitu pelajaran apa? Dasar ya, harus dikuasai. Apa? Sufi. Iya. Tadi apa namanya? Saya punya kejadian seperti ini, Bung. Ada satu masalah begitu ya. Saat kita lagi belajar di Mekah dulu itu, ada sama teman-teman begitu ya. Ada teman-teman yang melakukan pelanggaran atau kesalahan, didatangi sama Syekh yang bawa, karena beliau dalam keadaan marah, gitu ya. Kemudian dites orang yang melanggar itu, ya sudah bener gak kamu ilmumu itu sebenarnya gitu ya. Dites tentang pelajaran dasar, ya. Pelajaran dasar tentang masalah sholat. Sebutkan perbedaan antara rukun sholat dengan wajib sholat. Meneng gak bisa jawab, suwe bingung begitu ya. Padahal ini pelajaran dasar. Oh, beda no rukun sampai wajib gak entos gitu ya. Akhirnya begitu, tambah naik gitu ya. Makanya di sini itu belajar. Ojo keluyuran keludusan naik gitu ya. Masalah rukun sampai wajib sholat gak entos ya. Itulah bahasanya kalau kita jawakan begitulah. Baik. Kita lanjutkan sama Bismillahirrahmanirrahim rahimakumullahu taala. Mana tadi? Saya mana tadi, Bu? Oh iya. Jadi at-tuhur bidhammit ta. Bersuci dengan domanya huruf ta. Ya. Sekarang amma bi fathiha, adapun kalau dengan fathah fawal ma. Jadi ada tahur, ada tuhur. Kalau tuhur itu bersuci, kalau tahur alat bersuci, yakni air suci. Air suci ada ma at-tahur, ya, air suci. Wasatru nisf, ya, sementara satr adalah nisf separuh, ya. Lalu ma huwal murad bidzalik? Lalu apa maksudnya? Lil ulama aqwalun adidatun fi hadhihi. Para ulama memiliki sejumlah pendapat tentang masalah ini. Ma yahummuna, yang kita anggap penting adalah dalalatul hadis, pendalilan hadis atau penunjukan hadis ala annal wudu'a minal iman, bahwasanya wudu bagian dari iman. La yuhafid 'alal wudu illa mu'min, kan begitu ya. Tidak menjaga wudu kecuali orang mukmin. Namun juga tidak boleh seseorang itu berlebih-lebihan. Berlebih-lebihannya apa? Sampai kemudian dia itu was-was dalam masalah wudu. Ini juga tidak boleh. Jaga wudu akhirnya sampai was-was. Saking wedine wudu gak sah. Wah, kalau wudu mengusap muka gak cukup ping 3, ping 7. Ya, ngusap tangan gak cukup 3, ya. Wis bolak-balik ditelok. Ya, padahal sudah selesai ditelok ngene, ono sing garing rek diusapi maneh. Ya gitu ya. Delok sikil wis sudah rata gitu ya. Marno mlaku delok tungkae, lho kok ketok gak kena banyu, balik maneh, wudu maneh. Ada orang seperti itu, Bu? Subhanallah, ada. Ya, orang seperti ini ada. Ya, orang yang kena was-was itu akan merasa tidak puas wudu sekalipun wudu di lautan. Coba laut, Bu, digawe wudu gak napa? Gak sek. Ya, gak seksian. Gara-gara napa? Was-was. Enggak boleh sampai was-was.
Ya, mas sekalian rahimani rahimakumullahu taala ya. Mari wudu lalu setan datang. Kon mau wis wudu durung? Iya ya. Durung wudu. Balik maneh. Wudu maneh padahal tadi sudah wudu. Kemudian balik lagi. Setan datang lagi. Ah iya kan durung wudu. Bingung maneh. Balik wudu maneh. Ada orang seperti itu? Ada. Subhanallah. Lali. Dibuat lali sama dibuat lupa sih ya. Ya, karena dia selalu menuruti. Ya. Jadi masalah bersuci ini harus dibangun di atas ilmu, tidak boleh dibangun di atas perasaan. Harus ilmu yang main, bukan perasaan. Kalau kita menggunakan perasaan, kita akan diombang-ambingkan oleh setan. Ya, dibuat kita seakan-akan sikute sik garing lah, tumitnya sik garing lah, mang dibuat lupa mang wis ngusap sirah apa durung yo, kan gitu ya. Dibuat kayak begitu nanti. Ya, taib. Wal yuhafid 'alal wudu' ilal mu'min. Tidak menjaga wudu kecuali orang mukmin. Taib. Walidzalika najid ayat al-wudu' fil Qur'ani sudirat binida'il mu'minin. Oleh karena itulah kita dapati ayat wudu dalam Al-Qur'an dikeluarkan dengan panggilan kepada orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum dan seterusnya ya. Wa ayyuma ayatin nadallahu fiha almu'minina, dan ayat mana saja yang di dalamnya Allah menyeru orang-orang mukmin, tsumma atba'u nida'u bi amrin, kemudian Allah susulkan dengan satu perintah, fa inna hadzal ladzi umira bi minal imani billah, maka yang diperintahkan ini termasuk iman kepada Allah ya. Wal aksu sahih, dan kebalikannya juga benar. Idza sadara an-nahyu bi nida'il mu'minin, jika larangan itu muncul dengan panggilan kepada orang-orang beriman, fadidul ala anna irtikaba hadzal nahya naqsun fil iman, maka ini menunjukkan bahwasanya melanggarnya adalah kekurangan di dalam keimanan. Demikian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya, ini termasuk di antara keutamaan sahabat Bilal. Apa keutamaan sahabat Bilal, Bu? Nabi pernah mimpi masuk surga, ternyata langkah seret sandalnya Bilal ada di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pagi harinya Nabi bertanya kepada Bilal, apa amalmu Bilal? Amal apa yang paling kamu harapkan Bilal? Aku telah mendengar suara langkah seret sandalmu di depanku di surga. Ya, maka Bilal menjawab bahwasanya tidaklah aku batal berhadas di siang hari maupun di malam hari, melainkan aku berwudu lalu sholat 2 rakaat. Nah, ini keutamaan menjaga wudu ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah. Nah, itu sudah 3 wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat siapa tadi, Bu? Tsauban ya. Radhiyallahu taala anhu. Wasiat pertama adalah istiqamah, wasiat yang kedua adalah salat, dan wasiat yang ketiga adalah menjaga wudu. Semoga kita semua bisa istiqamah, terjaga salat kita, dan juga kita mampu untuk menjaga wudu kita dan kesucian kita. Demikian wallahu taala bisa. Sebelum kita akhiri, kita buka sesi jawab. Kalau pertanyaan kita persilakan. Tafadhalna, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jika mempunyai tetangga yang tidak pernah sholat Jumat padahal muslim dan tidak mampu sama sekali menasehatinya, jika orang ini meninggal, apakah masih ikut mensolatkannya? Lalu apakah berdosa atas ketidakmampuan untuk menasihatinya? Syukran, jazakallah khair. Tapi jamaah sekalian rahmani rahmakumullah, ini termasuk di antara PR kita bersama ya. PR kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk di antara pikiran kita, apa yang kita pikirkan dan apa yang nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tatkala kita hidup bertetangga sementara kita mengetahui tetangga-tetangga kita belum istiqomah. Ya.
Kita keluar menuju masjid, dia duduk di kursinya di depan pintu rumahnya. Kita pulang dari sholat tetap pada posisi yang sama, ambek dingklo ya, pada posisi yang sama, subhanallah gitu ya. Kadang-kadang kita mikir gitu, ya apa ya aku kalau ditanyai ya oleh Allah Subhanahu wa taala, kon ben lak duwe tangga sih nggih, nek ngarepmu sih nggih. Ya kon budal salat gak mbok ajak nggih. Ya apa kata ini? Ya. Seperti itu jamaah sekalian rahimakumullah taala ya. Ya walhasil banyak hal dan itu terjadi di mana-mana seperti itu. Masih banyak di antara saudara-saudara kita yang belum melaksanakan sholat secara dhahir ya. Secara dhahir kita kelihatan seperti itu. Adapun kalau kemudian dia sholat di rumah, ya wallahu a'lam. Kakek blas nang masjid tapi boleh sholat di rumah. Tapi intinya kan di sini sholat Jumat tak pernah dia berangkat sholat Jumat misalkan. Ya, kalau sholat Jumat enggak mungkin berarti ya, sholat yang lainnya mungkin juga tidak begitu nih. Karena biasanya ada orang itu sholatnya musiman Jumatan toh iyo, gitu ya. Ambil sholat hari raya. Ya ini enggak Jumat ini enggak berarti sholat 5 waktu ini kira-kira enggak bisa kan gitu nih. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukumnya? Tak kira dia mati apakah disolati? Bagi yang tahu dia tidak sholat maka boleh, bagi yang tidak mensolatinya. Tapi tidak boleh ngajak-ngajak orang. Tidak boleh ngasih tahu yang tidak tahu. Temannya tidak tahu jadi kasih tahu, lapo mbok sholat? Gak tahu sholat belas. Aku tonggo ngarepe omah. Gak tahu Jumatan, gak tahu sholat, tidak usah begitu ya. Jadi yang tahu saja dia tidak pernah sholat, tidak mensolati boleh. Tapi yang tidak tahu jangan dikasih tahu. Biarkan yang sholat gitu ya. Yang tahu dia tidak pernah sholat ya dia boleh untuk tidak mensolatinya gitu ya. Lalu apakah berdosa tak kira tidak bisa menasihatinya? Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran rubah dengan tangannya. Berarti bagi mereka yang mampu. Fa'ilam yastati fa bilisani, kalau tidak mampu maka dengan lisannya. Fa'ilam yastati fa biqalbi, maka kalau tidak mampu maka dengan hatinya. Ya, sekalian rahimakumullah taala. Ya itulah. Mengingkari dengan hati, tidak mensetujuinya dan seterusnya ya. Ya seperti itu. Ya semoga kita semua dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas kelemahan kita di dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar. Bukan hanya sholat seperti ini, Ibu. Kita keluar ke ke jalan, misalkan apalagi jalan itu sering dilalui, dibuat untuk jalan-jalan. Orang yang jalan-jalan di sana macam-macam, betul Bu? Macam-macam. Gitu ya. Ono sing klambine kaya lepet. Ya. Waduh subhanallah kan gitu ya. Seperti itu. Itu kan kita melihat kemungkaran, kita punya kewajiban untuk mengingkarinya. Orang tidak menutup aurat ya, dengan benar, kita lewat, kita punya kewajiban untuk mengingkarinya. Banyak sekali hal-hal itu terjadi di sekitar kita karena kelemahan kita, karena kekurangan kita. Ya dari amar ma'ruf nahi munkar dan seterusnya. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan untuk kita semuanya akan ketidakmampuan atau kekurangan atau kelemahan kita yang seperti ini ya. Sama sekali rahimakumullah taala ya. Baik. Ada lagi yang lain? Ya, saya dulu pernah kedatangan tamu dari saya lupa dari Aljazair atau dari mana. Minta dicarikan istri orang Indonesia. Karena dia punya saudara, istrinya orang Indonesia, hidupnya enak, nyaman. Dia pengen punya istri orang Indonesia. Ya, kawani, apa namanya, menjodoh, ya, tak kenal kau. Tapi yang yang muncul dari dia, subhanallah, saat itu lewat orang jual es, dengan musik keras kan gitu, nyanyi gitu lah, dengan musiknya nero gitu. Dia keluar subhanallah dari rumah langsung. Kemudian dia nyetop itu jual es itu. Disuruh berhenti ya. Haram.
Subhanallah katanya. Hei, kayaknya sing apa namanya tuan rumah ya gak enak kan gitu nggih. Sama sekali rahmanullah. Tapi semangatnya dalam amar ma'ruf nahi munkar seperti itu gitu semangatnya. Ya, kita semua belum sampai kayak begitu ya keberaniannya. Wong sakniki ulama napa jenenge MUI, ulama napa jenenge para kiai itu mengharamkan son horak gitu ya. Sing duwe son malah muring. Muring. Kan gitu ya. Malah dicaci maki, kiai ini dicaci maki. Zaman sekarang ojo mbahas halal haram porek ngono iki. Gitu ya. Wong luar kono wis mbahas masalah gini-gini kan mbahas halal haram ae. Gak maju-maju ngono iki. Gitu ya. Padahal sing haramno siapa? Kiainya, ulamanya, subhanallah. Seperti itulah keadaan masyarakat kita, kebodohannya, kejahilannya, ya, dan jauhnya dari ilmu, ya, seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Nah, cukup Bu? Ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Tapi demikian jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Apa yang bisa kita bahas kajian kita di siang hari berbahagia ini semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.